Duel panas di kota Naples, Juventus akan menghadapi pemuncak klasemen Napoli. Akankah Juventus berhasil menghadapi Napoli? Sebelum kita bahas lebih dalam, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita yang keren-keren. Ada Mas Adi. Halo Mas Adi. Halo, suara Juventini, gua Adi dari Jakarta. Ada Mas Andar. Halo Mas Andar. Halo Sekar, halo teman-teman Surah Juventini, baik lagi sama gue Andar Sofyan. Oke, dan di sebelah saya ini ada member Suara Juventini, Mas Anton. Halo Mas Anton. Halo, kirain lupa gue diperkenalin. Halo, Surah Juventini, perkenalkan nama gue Anton, member dari Jakarta. Oke, dan aku Sekar Nasli sebagai host untuk episode kali ini. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kita jangan lupa kita harus ucapin dulu terima kasih kepada Suara Juventini yang udah setia menemani kita dari awal sampai di episode kali ini, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi goalsnya platform utama untuk berbagi informasi tentang Juventus. Oke, nah kita boleh bahas performa tim dulu nih ya dari Juventus dan juga Napoli. Untuk saat ini Juventus sedang dalam tren yang cukup baik dengan tiga laga tanpa kalah, imbang melawan Atalanta, kemudian kemenangan atas AC Milan, dan terakhir bermain imbang dengan klub Brugge. Nah, dalam 6 laga tandang terakhir di Serie A ini Juventus belum terkalahkan dengan 2 kemenangan dan 4 hasil imbang. Nah, sementara Napoli ini juga gak kalah impresif nih. Mereka datang dengan catatan 3 kemenangan beruntun, yaitu mengalahkan Fiorentina, lalu juga ada Verona dan Atalanta. Napoli juga meraih 8 kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di kandang mereka. Ini menjanjikan tentunya laga yang sangat-sangat kompetitif. Oke, dengan semua data ini jelas bahwa laga ini akan sangat sengit. Maka dari itu mari kita tanya-tanya kepada narasumber kita yang udah keren-keren pada hari ini. Dari Mas Adi nih Mas, apa ya strategi untuk meraih kemenangan nih Juventus terhadap Napoli? Apa yang kira-kira bisa diterapkan oleh pelatih Juventus? Apakah pendekatan lebih defensif atau justru menyerang sejak awal nih? Jadi udah antusias dari awal. Gimana Mas Adi? Untuk lawan Napoli, karena Juve punya identitas main yang Mota inginkan dengan penguasaan bola, terus juga udah sempat jalan di beberapa match terakhir, termasuk kemenangan lawan AC Milan mungkin yang kebanggaan dari Juventus juga, karena kita udah masa bosan dengan hasil seri tiba-tiba menang di pertandingan kandang gitu. Tapi setelah itu kita ketemu Napoli di Liga yang dimana mereka punya keunggulan fisik ya, karena mereka tidak bermain di Eropa. Mereka akan fokus di match ini, apalagi mereka ya butuh kemenangan untuk tetap di jalur Scudetto, karena apapun yang mereka inginkan ya, mereka ingin menang di match ini, apalagi mereka main partai kandang, apalagi selama 6 tahun terakhir ya, Napoli selalu menang di partai kandang lawan Juventus. Jadi emang di sini Mota punya pressure, di mana Mota adalah pelatih keempat Juventus dalam 6 musim terakhir yang akan main ke Stadion Maradona. Jadi emang Mota punya beban moral, di mana tim ini dalam kondisi yang mungkin kita merasa unbeaten adalah hasil yang sangat baik buat Juventus. Tapi kalau kita lihat dari 20 tim, Juventus adalah tim paling seri paling banyak. Bahkan tim degradasi pun serinya nggak sebanyak Juventus. Jadi emang ini wajar kalau banyak Juventus ini ngomong ini tim Bianco seri. Faktanya demikian. Tapi kan dari sini bahwa kita lihat bahwa Napoli akan ditantang sama Juventus yang kondisi yang lagi overconfidence, gimana Juve lagi menang di pertandingan kita big match lagi ya. Dan Napoli datang sebagai tim tuan rumah yang akan ditantang Juventus dengan kondisi fisik yang sangat-sangat baik, karena tidak bermain di Eropa, dengan semangat juang untuk mengejar Scudetto. Dan Juventus datang ke sana dengan kondisi lagi mungkin kecewa away lawan klub Brugge lagi seri, dan Juve harus menang di pertandingan ini, karena bagaimanapun Juve belum bisa menang lawan 3 tim di 3 peringkat di atas Juventus itu, lawan Inter seri, lawan Atalanta seri, lawan Napoli juga seri. Mungkin menang cuma lawan Lazio di peringkat 4, tapi selebihnya Juve sulit untuk menang lawan 3 tim di atas itu. Jadi untuk kita naik ke posisi 4 ya, kita juga harus menang, dan Napoli untuk mengejar Scudetto juga harus menang. Jadi kondisi timnya pertandingan yang sangat menarik, di mana Mota harus mempersiapkan tim ini juga jauh lebih baik daripada pertandingan lawan AC Milan. Terutama mungkin dengan hasil seri itu, mungkin Mota berpikir bahwa pertandingan lawan Napoli lebih penting daripada di Liga Champions. Mungkin itu tanda kutip yang banyak Juventus ngomong, kenapa kita seperti kurang darah lawan di Liga Champions, tapi mungkin untuk mempersiapkan pertandingan besar lawan Napoli itu, Sekar. Oke, berarti overthinkingnya Mota ini semoga nggak sia-sia ya, supaya kita bisa menang lawan Napoli. Kalau dari Mas Andar gimana Mas? Strategi apa nih yang bisa diterapkan? Ya rasanya kalau Thiago Motta, kalau kita ngomongin strategi,
rasanya akan mengulangi apa yang terjadi lawan Milan dan juga apa yang terjadi di Juventus Napoli di pertemuan pertama di kandang Juve, bahwa kita akan berusaha menjaga possession, kita akan sangat solid di lini tengah dan lini pertahanan, kita bakal breaking the lines untuk kemudian mencuri kesempatan untuk mencetak gol. Kalau ngomongin gol dan kebobolan, sebenarnya walaupun dari secara poin Juventus dan Napoli ini jauh, tapi kebobolan dan ngegolinya tuh nggak beda gitu. Napoli itu ngegolin ke gawang lawan 35 gol, Juventus tuh 34 gol, sedangkan Napoli itu kebobolan 14 kali, 14 gol sedangkan Juventus kebobolan 17 gol. Jadi sebenarnya dari segi statistik, data dan angka tuh kita tidak juga sejauh peringkat dan poin sebenarnya. Jadi menurut saya sih kalau kita bisa main sebaik kita lawan Milan, ada kesempatan buat kita mencuri poin di Maradona. Ditambah lagi tentu dengan kondisi sekarang, menurut saya Juventus lebih di posisi underdog sih. Napoli ini udah mulai digadang-gadang sebagai calon Scudetto, kemudian mereka main di kandang, kemudian juga rekor Napoli itu belum pernah kalah di stadionnya lawan Juventus gitu. Menurut saya pressure ini tuh seharusnya bisa membuat beban di pundaknya pemain Juventus lebih ringan dibanding beban di pundaknya Conte dan skuadnya gitu. Sehingga ya kalau mindsetnya benar ketika masuk ke lapangan sejak awal kita bermain sebaik mungkin seperti kita lawan Milan gitu, tidak memberi nafas pada Napoli, saya rasa Thiago Motta dan Juventus bisa mendapatkan poin dari Maradona. 50 poin, 37 poin nggak jauh lah ya, Mas. Jauh. Bisa dikejar. Bisa. Mas Anton gimana nih strategi? Iya, pokoknya kita udah simpen tenaga ya kemarin lawan Brugge ya. Jadi ya Bruce ya. Jadi ya udahlah, kita harus all out, benar, mentalnya harus benar. Statistik nggak jauh beda, posisinya jauh beda, tapi ya. Nah, jadi kalau misalkan benar-benar kita don't chase the winning team deh, lawan Milan udah begitu udah bagus, fight lagi, mentalnya harus benar-benar nyerang dari awal, kuasain, terus kill the game. Kalau misalkan udah 1-0, kill the game jadi 2-0. Habis itu udah itu kalau kita udah ada posisi 2-0 biasanya jarang kita dikejar sih, artinya begitu. Cuman memang Napoli keunggulan fisiknya luar biasa, di mana kita back kita Kalulu juga sama Gatti juga nggak ada istirahatnya. Ya kita berharap semoga pada saat nanti main pas lawan Napoli mereka fit sih dua-duanya itu sih. Kalau Mas Anton tadi singgung soal fisik, Napoli kayaknya lebih potensi unggul ya. Nah kalau kita bahas tentang pemain yang absen dan kondisi fisik pemain Juventus sendiri ini gimana Mas menjelang laga nanti? Mungkin boleh dari Mas Adi lagi. Ya kalau kondisi fisik jelas Napoli diunggulkan karena midweek tidak bermain dan juga tidak harus away jauh karena ya dari pertandingan dia minggu lalu dia cuma dari Bergamo terus kembali ke Naples untuk fokus di pertandingan big game ini gitu. Sedangkan Juventus pasca harus main lawan Milan, mereka harus terbang ke Belgia terus kembali lagi ke Turin, habis itu terbang lagi berangkat lagi ke Naples, itu butuh fisik gitu. Dan itu kelihatan banget akan pemain ini akan kelelahan mungkin dia at least di 50 menit babak kedua ya, karena kita akan menghadapi tim yang secara pressing, secara defensif, compactnya sangat-sangat luar biasa karena Napoli ya era yang Conte ini bukan Napoli yang Spalletti yang stylish dengan Napoli yang mungkin eranya Rudi Garcia atau pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi Conte yang cara mainnya emang pragmatis, menunggu terus tapi dengan punya fighting spirit yang bagus gitu. Bagaimana ya dia bisa diprediksi banyak orang yang memprediksi bahwa dia akan kalah lawan Atalanta tapi tiba-tiba dia bisa menang 3-2. Itu kan sebuah sebuah pertandingan yang menurut orang tuh bahwa Conte bisa kalah lagi 2 kali, ternyata dia bisa balikin itu. Artinya tim ini emang udah solid, ditambah dengan beberapa pemain mercato yang akan bisa bermain di pertandingan lawan Juventus. Sedangkan Juventus mungkin untuk penambahan squad mungkin baru bisa main 1 pemain gitu ya, ataupun mungkin Alberto Costa mau dicoba di pertandingan ini juga mau tahu akan mau gambling atau gimana gitu. Tapi kalau Conte dengan kedalaman squad yang bagus walaupun kehilangan pemain kunci, tapi tanpa pemain kunci itu dia bisa win streak 6 game pasca kekalahan lawan Lazio di bulan lalu. Jadi emang Conte udah mempersiapkan tim ini untuk bisa menang di big games, karena dengan menang di big games, menang head to head, Scudetto akan mudah didapat untuk Scudetto Napoli itu yang keempat ya kalau nggak salah. Jadi emang Conte ingin menjadi sosok pelatih bagi Napoli yang mempersembahkan Scudetto gitu loh. Karena bagaimanapun Conte juga ingin punya rekor bahwa Scudetto dengan 3 tim yang berbeda. Ini akan suatu motivasi besar seorang pelatih yang dimana dia akan datang melawan tim yang dulu
dia pernah Gelati dan pernah Scudetto juga. Jadi emang Juventus datang di saat Conte dan timnya lagi on fire gitu. Itu akan membuat mungkin Mota agak sedikit punya racikan yang berbeda di match ini gitu. Oke, Mas Adi udah bahas panjang lebar tentang pemain Napoli. Kalau dari Mas Ander gimana untuk Juventusnya nih Mas? Kondisi nanti gimana pemainnya? Iya, sebenarnya Januari ini cukup baik ya. Dalam artian pemain kita sudah lulus graduation semua dari J Medical. At least 3 pemain. At least 3 pemain sudah kembali. Nico sudah kembali, kemudian Chico juga sudah kembali. Dan kemarin rasanya Yildiz juga untungnya walaupun ditarik lawan Milan ternyata tidak ada apa-apa. Baik-baik saja, tetap bisa kembali. Rasanya ya dari segi full fitness, dari segi fitness player sih semuanya aman ya. Apalagi kita juga mencadangkan pemain yang diharapkan bisa menjadi pemecah lini tengah, yaitu Thuram. Di laga kemarin. Jadi rasanya kalau tidak ada masalah sih dari segi fitness dan segi ini ya, cedera aman, bisa dibilang rasanya sudah cukup lama Juventus tidak seaman ini di musim ini gitu. Okay. Biasanya tuh kita akan selalu menunggu dari Romeo Agresti gitu, siapa aja nih pemain-pemain yang tidak bisa dibawa. Deg-degan. Iya, kalau sekarang kita rasanya sudah tahu lah, hampir pasti ya yang nggak bisa dibawa cuma 3 pemain yang cedera ACL 2 sama 1 cedera goib gitu. Milik nggak tahu kenapa. Itu udah jadi mumi itu. Iya, cedera goib. Jadi rasanya sembuh. Yang lain sih semua sehat walafiat ya. Jadi mudah-mudahan siap untuk menghadapi Napoli sih. Sekar. Mas Ander sangat optimis nih terhadap fitnessnya Juventus. Kalau Mas Anton mungkin ada yang di highlight? Iya, gue negatif aja kalau gitu berarti. Jadi kalau tadi fisik udah banyak lah ya. Gue mungkin dari mental sih ya. Mungkin kalau lihat hasilnya berasa kita unbeaten masih oke. Tapi kalian kalau nonton lawan Bruges kemarin itu bener-bener kita nggak ada grintanya. Mental kita tuh kita nggak ada leader, nggak ada yang semangatin anak-anak nggak ada semakin teman-teman. Ya karena muda-muda semua. Gue tuh lebih tua semua daripada mereka atau enggak. Jadi iya lagi jahat bener Sekar. Aduh Sekar sedih bener gue. Iya lagi. Jadi intinya kalau saya lebih liatin mentalnya sih. Mental kita seperti apa. Semoga memang Mota udah siapin teman-teman semua itu timnya untuk disimpan lawan Napoli. Jadi pada saat lawan Napoli kita bisa bungkus dengan kemenangan. Asik. Oke, semoga harapannya tercapai. Apalagi dengan ada optimisme terhadap fitness Juventus. Oke, kalau kita bicara tentang pemain kunci nih Mas, kira-kira dari para pundit nih siapa nih pemain dari Juventus yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan di laga berikutnya? Balik lagi nih ke Mas Adi. Dari Juve ya, kalau dari Juve nih sebenarnya nggak ada yang apa ya, maksudnya kalau pemain kunci sih hampir semuanya pemainnya di rata-rata ya, maksudnya average saja. Karena kalau gue sih lebih milihnya harapan gue apakah Colomoni bisa debut terus bisa jadi game changer ataupun jadi secret weapon buat Juventus di match ini. Karena dari squad Juventus yang sekarang itu kan udah main di match yang pertama, cuman Colomoni yang belum. Jadi Conte mungkin belum ngebaca bagaimana pemain ini pergerakannya seperti apa, bagaimana cara markingnya, terus bagaimana juga kelebihan dan kekurangnya kan pasti belum dianalisa sama timnya Conte. Karena kita belum tahu apakah Colomoni ini bisa main atau tidak. Tapi buat Mota ini sebagai opsi serangan, karena kita pasti ada Dusan, ada Nico. Setelah itu kita nggak punya lagi gitu. Walaupun kita mau maksain WA kayak di Turin itu juga nggak works. Jadi emang di sini Mota juga harus punya opsi cadangan yang dimana nggak harus maksain Vlahovic sebagai striker murni atau pakai Nico false nine gitu. Jadi dia punya Colomoni yang pemain yang kita pinjam untuk menambah sisi kreativitas di lini depan gitu, dan ini harus dimanfaatkan. Jadi Colomoni ya buat dipersiapkan untuk di match ini, bahwa dengan kehadiran dia berarti membuat Juve punya kemewahan di lini depan yang dimana menjadi kunci untuk bisa memenangkan pertandingan di match ini gitu. Itu Sekar. Lanjut. Oke, Colomoni dari Mas Adi. Kalau dari Mas Ander siapa nih Mas? Kalau saya sih Chico ya. Chico ini di awal musim eksplosif gitu, bahkan dia sampai sekarang masih rasanya pemain yang paling bikin big chance buat Juventus gitu. Sayangnya sejak dia kembali dari cedera, dia belum memberikan performa terbaiknya. Jadi kalau memang dia bisa tampil dan bisa perform sebaik sebelumnya ketika lawan Napoli, rasanya peluang-peluang kemenangan dan gol bahkan bisa muncul dari Chico gitu. Karena kita nggak punya pemain lain yang se-eksplosif dia
dengan penetrasi dan pressing yang sangat baik juga, dan ya memang nggak segerinta itu, tapi paling nggak lo fighting spiritnya gila sih. Dapet, Jadi ya. menurut gue Chico bisa jadi pembeda buat Juventus di laga Maradona nanti. Oke, pilihan yang cukup unik ya, Mas Yes. Ciko. Oke, kalau Mas Anto siapa nih? Ya kalau dari sayap sih kita udah pasti ya, ada Yildiz, ada Chico, cukup lah ya. Tapi benar-benar kalau saya dari tengah lah, mungkin Thuram lah. Dia beberapa kali solorannya, progresif pass-nya bagus, dan dia salah satu pemain yang berani shoot on target dari luar kotak penalti juga, dan tektoknya sama teman-teman dapat, aerial duelnya bagus. Jadi benar-benar Thuram nih kalau misalkan dari kiri kanan mentok kan udah kebaca, pasti kan Yildiz pasti diandelin, Chico diandelin. Nah Thuram nih jadi bisa super secret weaponnya lah. Mungkin kalau tadi Mas Adi bilang kalau Muani mungkin bisa juga, tapi kalau dari gua Thuram sih artinya gitu. Soalnya kan di lawan Brugge juga dia juga disimpan kan. Gua rasa sih Thuram bisa jadi pembeda nanti. Oke, kalau milih Locatelli salah nggak Mas? Aman. Untuk Oh, Boleh. Locatelli sudah pasti perform, gak usah dipilih dia, udah pasti perform gitu. Kapitano pasti main. Mas. Oh iya. Justru gini sekarang, kalau sampai Locatelli nggak perform udah bubar. Iya, bener, kalah kita Iya, bisa. kita- Bener. Iya. Gendong banget ya. Jadi itu bukan kuncian lagi, itu emang udah Wajib. udah tiang Pak, ini tuh tiang pancang. Ini pondasinya Pondasi. Juve itu. Iya. Kalau dia nggak perform selesai udah. Iya bener. Oke, kalau tadi Juventus mungkin untuk pemain kunci dari Napoli siapa nih? Sebelum dihabisin sama Mas Mas Adi sebagai key Gua dulu, kompetitor ya. gua dulu. Mungkin dari Mas Anton boleh? Ya udah jelas Lukaku di depan itu kan bomber gede. Ya mau ngomong gimana pun Lukaku dia mentalnya bagus, dia pengalamannya luar biasa, clinical. Terakhir-terakhir ini juga dia badannya besar banget, fisiknya bagus banget. Dia bisa jadi header tumpuan lah artinya di depan, shootnya bagus. Jadi Lukaku tuh bener-bener mesti di marking sama si Gatti sih. Mau ditarik kayak, yang penting sebenarnya Gatti buat emosi Lukaku sih. Soalnya Lukaku tuh emosinya gampang dipancing kan ya. Bisa, Ya bagus-bagus nanti kartu merah, ya mau ditoel-toel dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi Lukaku harus di marking dengan ketat oleh Gatti sih. Oke, Lukaku. Kalau Mas Ander gimana? Siapa Mas? Ya sebenarnya kalau di laga-laga kayak gini tuh memang yang ngeselin ya Lukaku ya. Kalau kita lihat juga pertandingan kemarin kan yang dia hampir kalah Atlanta itu kan juga Lukaku sebagai the savior. Gitu. Dan tidak salah juga ketika Conte bahkan rela melepaskan Osimhen demi mendatangkan Lukaku gitu, anak kesayangannya sejak mulai dari di Inter juga gitu. Jadi ya memang ini sosok yang sejak Derby d'Italia Juve Inter juga sosok yang apa ya buat para Juventus ini ngeselin gitu. Nyebelin banget. Kita udah fight di lapangan dan di luar lapangan juga sama Lukaku ini kan, kita ribut fans dan tifosi dan Lukaku juga ada gitu. Masalah rasisme dan lain-lain, tapi ya memang ya faktanya gitu, kenapa rasanya mungkin Napoli dan Conte nggak akan sejauh ini tanpa Lukaku jadi strikernya sih. Ya. Buat saya. Jadi emang Lukaku. Oke, masih Lukaku dari Mas Ander. Mas Adi nih, siapa nih Mas? Ya kalau dari Napoli bukan hanya Lukaku ya, karena kan kalau main bola kita emang 11 lawan 11 di lapangan, tapi di bench itu punya 5 pemain yang akan siap masuk di lapangan. Artinya ada 16 pemain yang akan menentukan hasil pertandingan gitu. Kalau Lukaku oke, itu karena striker tunggal, tapi kita punya pemain di sayap-sayapnya itu emang yang kayak David Neres di kiri, Politano di kanan, terus McTominay gitu. Ada lagi Raspadori sebagai backupnya, terus ada pemain-pemain yang kayak mungkin ada pemain lini tengah lagi atau pemain dari yang baru beli siapa tuh, itu juga akan jadi penentu di pertandingan ini. Dan bagaimana Conte akan adjustment taktikalnya di babak kedua ketika babak kedua ini babak pertamanya mentok gitu ya. Tapi Mota juga harus punya jawabannya, karena untuk ini adalah game of adjustment, gimana game of momentum. Siapa yang bisa manfaatkan momentum dia akan menang, dan Conte akan manfaatin itu gitu, karena menang fisik dan pemain dia yang cedera cuma satu back doang gitu, sedangkan yang lainnya bisa fit in. Sedangkan Juventus ya sama, kita kehilangan 2 back, ya 1 striker, jadi lini tengah itu sebenarnya komplit, tapi apakah bisa kuat untuk melawan lini tengah mereka yang punya karakter? Ya ini akan jadi tugas beratnya seperti Locatelli, terus Kapten Thuram atau Koop Meiners gitu, akan melawan 3 lini tengahnya si Napoli ini. Jadi kalau untuk Napoli ada 2 pemain sayap plus Lukaku mungkin sama McTominay sih yang jadi kunci di match ini. Tapi aman lah ya kalau misalkan lini tengah
Soalnya di match pertama kan kita cukup bagus kan ya, kita nguasain Kita kan nguasain. soalnya. Jadi 0-0. ya meskipun 0-0 makanya Lukakunya kartu merahin dulu itu. Cederain ACL. Jangan, kasihan. Kartu merah aja, Sadis sadis. Tapi boleh juga cedera nggak apa-apa. Yang penting kita bisa lolos ke 4 besar lah ya. Iya. Oke, 3 pemain kunci langsung dari Mas Adi. Oke, kalau kita ngomongin soal prediksi line up dan juga skor akhir nih, boleh kita kasih mungkin prediksinya dari para pundit nih, dari Mas Andar dulu nih kayaknya. Apa prediksi line up dari masing-masing tim, baik Juventus maupun Napoli, dan gimana nih prediksi skor akhir kira-kira Mas? Ya rasanya nggak akan banyak berubah dari lawan Milan ya. Di belakang di Gray, kemudian harusnya di kanan itu Savona, Gatti, Kalulu, kemudian Cambiaso di kiri, kemudian Locatelli, Thuram, kemudian di depannya Yildiz, Koopmeiners, Magula, dan Vlahovic. Yakin? Kok ragu-ragu Mas Andar Vlahovicnya? Yakin. Datanya belum ini nih. Jangan ragu-ragu. Atau Vlahovic. Datanya belum fix. belum fix ya? Bentar, kita ulang lagi. Sekali lagi. Retake. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi lah ya. Oke. Digre, McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Yildiz, Koopmeiners, Magula, Nico. Berubah. Aduh, kasihan Bapak Dusan. Kalau skor akhirnya gimana Mas? Skor akhirnya Nggak seri ya? seri lah. Capek banget. Seri 1 sama lah. Satu sama ya. Nanti kita Sama. Siapa yang nyetak? ngomonginnya seri-seri terus nih. Siapa yang nyetak? Rasa apa? Siapa yang nyetak? Vlahovic. Berarti prediksinya seri menang loh. Oh iya, betul, iya. boleh. Pas review Milan Mas Andar seri loh. Tapi Oh menang iya, boy. Berarti benar, emang ada benar. jinxan nih. Benar. Benar. Iya, terakhir seringan gitu bilang Iya. menang. Iya. Kebalikan. Jinxnya menang berarti. Kalau gitu pas review Brugge, gua nonton, seri. Berarti gua jangan nonton, berarti biar menang juga kan. Jadi Put gitu. pressure. Oke. Kalau dari Mas Anton, boleh? Sama persis, 11-11-nya persis. Juga gua udah Vlahovic jual lah cepetnya lah. Savona sama McKennie. Savona atau McKennie? Oh tadi? gini. Jadi kalau misalnya kalau Cambiaso belum cabut, Heeh. McKennie Cambiaso. Oke. Tapi kalau Cambiaso cabut, Savona McKennie. Kalau buat gua harus McKennie. Meskipun itu pemain lapis keempat kata Mas Adi dulu ya, tetap harus McKennie. Harus ada. Harus ada McKennie ya. Ya Dusan secepatnya lah dijadiin duit, jadi kita bisa mercato yang lainnya karena memang mungkin Dusan doesn't fit in the team ya. Tapi kita kembali ke line up, saya rasa Don't Change the winning team. Yang lawan Milan 2-0 pakai line up yang sama. Lalu skornya gue menang bro. Gue menang kali ini, menang 2-1. 1 gol oleh Yildiz, 1 gol oleh Vlahovic tapi Vlahovic ya. Oke. Mas Adi. Optimis ya. Kalau Mas Adi gimana nih? Mungkin kalau line up Juve-nya pasti Mota nggak jauh-jauh main kayak main yang tanpa striker itu, jadi lebih kipernya di Gray, kanannya Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Bangulan, Nico sama Yildiz gitu. Kalau untuk prediksi skor sih nggak muluk-muluk, 0-0 aja udah. Iya seri juga. Masih penting ada 1 lah. Di antara realistis atau udah capek? Ya udah capek prediksi terus tapi hasil seri gitu. Kayak tertampar realita ya. Berharap menang hasilnya seri gitu. Jadi berharap seri sebetulnya menang gitu kan. Atau sengaja ya biar menang nanti ya Mas? Iya, Kita pakai lihat filosofi, berubah filosofi ya. Jadi kalau misalkan mimpinya ke bintang nggak apa-apa ya, jatuhnya masih iya. juga di bawah-bawah juga gitu ya. Filosofi kebalik gitu. Oke, Oke, kalau oke. Dari teman-teman Suara Juventus ini berapa nih prediksi line up dan skornya? Boleh langsung di komen di video kita. Dan untuk teman-teman Suara Juventus ini yang juga mau bersama kita duduk di sini diskusi dan seru-seruan, boleh langsung daftar membership di Suara Juventus ini seperti Mas Anton. Oke, dan jangan lupa untuk pastinya like, komen dan subscribe
channel Suara Juventini, dan juga jangan lupa follow Instagram kita ya Yap. di @suara.juventini. Oke, terima kasih Mas Adi, Mas Andar, Mas Anton sudah hadir, dan terima kasih Suara Juventini yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Kita akhiri Finola Fine Forza Juve. Juve. Oke.